Memang masyarakat tidak disuguhkan alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang kuat, ya argumentasi akademis yang disampaikan oleh kekuasaan hari ini berkaitan dengan pentingnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, saya Yusril Iza Mahendra. Kali ini kita akan berbicara berkaitan dengan pemindahan ibu kota yang beberapa waktu yang lalu banyak sekali dibicarakan di ruang-ruang publik kita oleh netizen Indonesia. Nah teman-teman semua, ini menjadi menarik untuk kita bicarakan karena pembicaraan berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini dibicarakan bukan hanya 1 minggu terakhir, bukan hanya 2 minggu terakhir, tetapi ini menjadi suatu isu yang bahkan beberapa bulan dan bahkan beberapa tahun belakangan itu kita bicarakan. Bahkan di rezim Presiden Joko Widodo, ya di periode kedua ini memang menargetkan Indonesia di tahun 2024 ketika Presiden Joko Widodo selesai menjadi presiden, maka ibu kota negara itu dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, pembicaraan berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini kemudian banyak sekali menuai pro dan kontra di ruang-ruang publik kita. Banyak menganggap bahwa sekarang atau hari ini pemindahan ibu kota sedang tidak dibutuhkan. Banyak yang menganggap bahwa pemindahan ibu kota itu bagus dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harusnya kita buka di ruang publik pembicaraannya sebelum kemudian kebijakan itu dieksekusi oleh pemerintah kita, oleh DPR kita. Tetapi beberapa waktu terakhir atau 1 minggu belakangan kemudian pembicaraan berkaitan dengan pemindahan ibu kota ini masuk pada babak baru, yakni undang-undang berkaitan dengan pemindahan ibu kota kemudian sudah disahkan oleh DPR. Kalau saya pribadi, teman-teman semua, nggak masalah ya undang-undang ini dibicarakan atau dibahas oleh DPR, atau kemudian pemindahan ibu kota direncanakan oleh pemerintah atau rezim hari ini, tetapi haruslah berdasarkan pada ya argumentasi yang kuat, haruslah berdasarkan pada alasan-alasan yang rasional ketika kita ya komparasikan dengan keadaan negara kita hari ini. Jangan sampai kemudian pemindahan ibu kota ini hanyalah suatu langkah untuk meraup keuntungan, hanyalah sebuah upaya ya kepentingan dari segelintiran orang untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Nah, ini yang kita khawatirkan, ini yang sangat kita perangi. Kita menginginkan memang negara kita, kekuasaan mengeluarkan kebijakan yang bukan hanya bisa membahagiakan, tetapi minimal mampu menyenangkan warga negara. Warga negara bisa tenang atas kebijakan yang dikeluarkan oleh kekuasaan. Nah, kondisinya hari ini, warga masyarakat tidak tenang dengan kebijakan yang dikeluarkan. Justru masyarakat curiga. Kenapa penentuan pemindahan ibu kota atau undang-undang pemindahan ibu kota itu hanya dibahas dalam waktu 16 jam. Masyarakat, netizen bertanya-tanya atau curiga dengan waktu yang sangat singkat ini. Ya kan, jangan-jangan ada konflik kepentingan di sini. Ada orang yang ingin dikayakan di balik dari ya kebijakan ini. Nah, ini yang harusnya dinetralisir oleh kekuasaan. Nah, teman-teman semua, bila kita ingat ketika rencana pemindahan ibu kota ini pertama kali muncul di ruang-ruang publik kita, memang masyarakat tidak disuguhkan alasan-alasan yang logis, alasan-alasan yang kuat, ya argumentasi akademis yang disampaikan oleh kekuasaan hari ini berkaitan dengan pentingnya pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, yang tampak di ruang-ruang publik kita beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir, pemindahan ibu kota yang dicanangkan oleh pemerintah rezim Jokowi hari ini itu alasannya tidak konsisten satu sama lain. Ada orang dari lingkaran kekuasaan menyatakan bahwa alasan pemindahan ibu kota ya karena alasan bencana. Yang satunya menyatakan alasan pemindahan ibu kota itu karena alasan geografis, karena berada di sentral dari Indonesia. Ada juga yang menyatakan bahwa kita menginginkan ibu kota negara berada ya di paru-paru dunia. Nah, ini kan segelintir argumentasi alasan ya pemindahan ibu kota negara yang tidak mampu meyakinkan warga negara, yang tidak mampu memberikan alasan-alasan yang rasional sehingga warga negara tidak curiga. Nah, ini yang perlu harusnya dinetralkan, diluruskan oleh kekuasaan apabila memang pemindahan ibu kota itu
penting dan dirasa harus saat sekarang, alasannya apa gitu loh. Karena sadar tidak sadar teman-teman semua, di tengah pandemi COVID-19, di tengah keadaan ekonomi negara yang seperti ini, warga masyarakat, warga negara khawatir pemindahan ibu kota itu memberi dampak besar terhadap ekonomi negara. Nah, teman-teman semua berbicara tentang ekonomi negara, dan kita kaitkan dengan pemindahan ibu kota. Saya teringat satu statement dari Presiden Joko Widodo di tahun 2019 atau tahun 2020 ya. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemindahan ibu kota nantinya akan dibicarakan dan dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani, dan sebaiknya memang pemindahan ibu kota itu tidak membebankan anggaran ya pendapatan belanja negara ya APBN. Tetapi ya, info terbaru yang saya baca bahwa memang Presiden Joko Widodo membuat skema baru bahwa memang pembiayaan berkaitan dengan pemindahan ibu kota itu mayoritas anggarannya itu diambil dari APBN. Nah, ini yang saya ingin sampaikan dan ingin kemudian kritisi di konten kali ini. Pertama-tama bahwa ada ketidakkonsistenan. Kekuasaan kita hari ini kok seakan-akan memang rajin sekali untuk menciptakan ketidakkonsistenan, baik itu kebijakan maupun ucapan. Karena pemimpin, kekuasaan itu kan yang dipegang itu adalah omongannya. Ya, kekuasaan, kebijakan kekuasaan, ya kita uji berdasarkan pada konsistensi antar kebijakan satu dengan kebijakan yang lainnya. Ketika Presiden menyatakan bahwa APBN ya dibebankan untuk pembiayaan pemindahan ibu kota, itu saya udah geleng-geleng kepala ya. Kok bisa seperti ini? Alurnya, skemanya kok jadinya seperti ini? Di tengah pandemi COVID-19, di tengah keadaan ekonomi negara yang sangat merosot, masa iya kita untuk menanggulangi kebutuhan negara di tahun 2022, 2023, 2024, ya kita kemudian ngutang lagi? Nah, ini kan sesuatu hal yang tidak sehat menurut saya. Apalagi kalau kita lihat utang negara kita udah tembus 6.000 triliun. Ini angka yang tidak sedikit. Nah, teman-teman semua, selain itu juga, selain dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ingin dibebankan ya anggarannya untuk pemindahan ibu kota, yang sempat kemudian dibicarakan juga di ruang-ruang publik kita berkaitan dengan pemindahan ibu kota adalah Presiden Joko Widodo mempunyai rencana ketika berbicara tentang pemindahan ibu kota, maka Presiden Joko Widodo menginginkan tetap adanya kestabilan iklim, tetap adanya kestabilan ekosistem, sehingga ya ruang terbuka hijau tetap terjaga di Pulau Kalimantan. Nah, di Kalimantan Utara ya itu ada proyek untuk bagaimana menstabilkan iklim dunia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kemudian ya yang muncul di ruang-ruang publik, banyak sekali netizen yang curiga ketika ya proyek besar ini itu diserahkan kepada ya keluarga Thohir, ya yang notabene katanya itu adalah orang yang dekat juga dari kekuasaan. Nah, saya teringat satu adigium, power tends to corrupt, power absolute corrupts absolutely. Artinya memang orang-orang yang sangat dekat dengan lingkaran kekuasaan ini jangan sampai mendapat bagian daging empuk ya ketika keluarganya, ketika bapaknya itu berada di lingkaran kekuasaan. Nah, banyak masyarakat yang curiga jangan sampai ini semua memberi image buruk terhadap rezim Joko Widodo yang menginginkan pemindahan ibu kota ya sebagai legacy terakhir dari rezim Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin di periode kedua ini, tetapi justru berdampak buruk. Orang bukan lagi melihat pemindahan ibu kota sebagai sebuah karya terakhir, kado terakhir Presiden Joko Widodo untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia, tetapi ini adalah puncak dari kegagalan Presiden Joko Widodo dalam mengelola negara kesatuan Republik Indonesia. Karena ketika manajemennya buruk, ekonomi semakin rosot, rakyat semakin susah, ya, rakyat tidak bisa lagi tenang. Ya, rakyat tidak bisa lagi senang, rakyat tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan. Padahal kebahagiaan, kesenangan itu menjadi sangat penting di dalam bagaimana kita membangun keharmonisan di dalam berwarga negara.